Israel, daerah sekitar Sungai Yordan. Mengapa ada banyak orang berkumpul di tepi sungai itu? Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Sucikanlah dirimu dari dosa. Sebab kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Kalau begitu, kita semua pasti akan ditebang. Sebab siapakah yang betul-betul bersih dari dosa? Betul sekali. Itulah sebabnya setelah aku akan datang seseorang yang akan mengubah hatimu. Dialah yang akan menyelamatkan kamu. Karena itu, akuilah dosa-dosamu dan berilah dirimu dibaptis. Sekarang kamu sudah bersih dari dosa. Karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sebanding dengan pertobatanmu. Orang yang berseru-seru dan membaptis orang itu bernama Yohanes. Orang menjulukinya Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air. Akan tetapi, seseorang yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Untuk membukakan tali sandalnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Tiba-tiba, akulah yang seharusnya dibaptis olehmu. Baptislah aku, karena dengan demikian seluruh kehendak Allah digenapi. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat Israel untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Pada zaman itu, Kekaisaran Romawi memerintah sebagian besar wilayah dunia. Israel hanyalah sebagian kecil dari wilayah kekaisaran yang besar itu. Di bawah penjajahan Romawi, bangsa Yahudi sangat menanti-nantikan Mesias. Dalam kitab-kitab kuno mereka, kedatangan Sang Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi, sebab dialah yang akan melaksanakan hukum Allah dengan adil. Di Sungai Yordan, Yohanes telah bersaksi tentang Yesus. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Di sana ia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ia berdoa dan mempersiapkan diri bagi tugas yang diberikan kepadanya. Ia akan berperang melawan iblis, musuh Allah dan umat manusia. Musuh yang tidak kelihatan ini telah menguasai dunia dengan kebencian, sakit penyakit, dan maut. Tugas Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapanya, yaitu membebaskan dunia ini dari kuasa dosa dan maut. Ya Bapa, aku mau menjalankan kehendak-Mu. Di padang belantara itulah iblis memulai serangannya. Ia mau membujuk Yesus agar tidak menaati kehendak Bapanya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian, iblis membawa Yesus ke atap bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah ada tertulis mengenai engkau, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu? Tetapi Yesus menjawab, sekali lagi ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi iblis mencobai Yesus. Sujudlah menyembahku, maka aku akan memberikan seluruh kuasa atas kerajaan-kerajaan dunia. Enyahlah iblis, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu beribadah.
Maka iblis pun meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Setelah itu, malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Yesus kembali ke Galilea dengan penuh kuasa Roh Allah. Dalam perjalanannya, orang banyak mengikuti dia, karena mereka ingin mengetahui apakah Yesus benar-benar Mesias yang telah dinubuatkan para nabi. Suatu ketika, di sebuah desa bernama Kana, ada pesta pernikahan. Yesus juga ada di sana, bersama ibu dan beberapa temannya. Dalam adat orang Yahudi, pesta pernikahan dirayakan dengan sangat meriah. Pada hari itu, kedua mempelai akan mengenakan pakaian yang indah, dan sepanjang hari akan ada musik serta nyanyian. Tetapi kali ini, celaka! Anggur kita habis. Lakukanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Isilah gentong-gentong batu itu dengan air. Mereka pun mengikuti perintahnya. Ambillah sedikit dan berikanlah kepada pemimpin pesta. Luar biasa, ini minuman anggur yang sangat baik. Hebat, engkau menyajikan anggur yang baik sejak awal pesta sampai sekarang. Demikianlah Yesus melakukan perbuatan ajaibnya yang pertama dan menyatakan kemuliaannya. Dari Kana, Yesus pergi ke Kapernaum. Kapernaum adalah perkampungan nelayan di tepi Danau Galilea. Disinilah Yesus mulai menyatakan kerajaan Allah dan memanggil murid-muridnya yang pertama. Simon, berlayarlah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Tak lama kemudian, apa? Mana mungkin? Ikan ini banyak sekali. Yakobus, Yohanes, kemarilah. Lihatlah ikan yang sangat banyak ini. Yakobus dan Yohanes pun datang untuk membantu Simon mengangkat ikan-ikan itu hingga perahu mereka hampir tenggelam. Pergilah dariku, Tuan, sebab aku ini orang yang berdosa. Jangan takut, Simon. Mulai sekarang, kamu akan menjala manusia. Kalian juga, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Yesus berjalan mengelilingi Galilea bersama para muridnya. Ia memberitakan kedatangan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, dan membebaskan orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Ada yang berasal dari daerah lain, bahkan dari Yerusalem, ibu kota Israel. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dikenyangkan. Diberkatilah mereka yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh mereka. Kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Ketika kamu memberi sedekah,
Janganlah melakukannya supaya dilihat orang lain. Setiap orang yang memandangi seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan itu dalam hatinya. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, seluruh tubuhmu akan dipenuhi terang. Akan tetapi, jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan dipenuhi kegelapan. Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan sekaligus. Sama halnya, kamu pun tidak dapat melayani Allah sekaligus melayani Mamon. Janganlah khawatir tentang hidupmu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Akan tetapi yang tidak melakukannya akan menjadi seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Suatu hari, di Kapernaum, orang banyak berkerumun di rumah yang ditinggali Yesus. Astaga, kita tidak akan bisa masuk. Kalau begitu, lewat atap saja. Angkat tandu ini sekalian dengan semuanya. Hei, apa-apaan ini? Biarkanlah mereka. Orang-orang ini melakukannya dengan iman. Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa? Ia menghujat Allah. Tidak seorang pun dapat mengampuni dosa, kecuali Allah sendiri. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, atau bangun dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, biarlah kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah. Apa yang terjadi? Yesus menyembuhkannya. Haleluya! Meski Yesus melakukan banyak perbuatan ajaib di tengah-tengah bangsa Israel, tidak semua orang menyukai pelayanannya. Orang-orang itu adalah para pemuka agama Yahudi. Mereka menganggap Yesus telah melanggar hukum Sabat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat di sebuah sinagoge, lihat, di sini ada seorang yang lumpuh tangannya. Menurut agama kita, apakah dibenarkan untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka berusaha menjebak Yesus supaya dapat menuduhnya di depan banyak orang. Tetapi Yesus menjawab mereka, berbuat baik pada hari Sabat tentu dibenarkan. Kemarilah, ulurkan tanganmu. Terpujilah Tuhan, tanganku sembuh. Para pemuka agama itu menjadi sangat geram. Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Orang itu telah menyesatkan bangsa kita. Betul, kita harus melaporkan ini ke Yerusalem. Pada suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya berlayar ke seberang danau Galilea. Tetapi, tiba-tiba, danau yang tenang berubah menjadi ganas. Angin dan gelombang mengamuk, dan rasa takut mulai menguasai para murid. Tuhan, tolonglah kami. Kita akan binasa. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang beriman? Maka bangunlah Yesus, lalu menghardik danau itu. Diam! Tenanglah. Dan danau itu pun menjadi sangat tenang. Akan tetapi, baru saja mereka menambatkan perahu di seberang danau, ternyata suara itu berasal dari seorang yang telah lama kerasukan roh jahat di pekuburan. Orang itu telah lama tinggal sendirian di pekuburan ini karena tidak ada yang dapat menundukkannya. Sebab rantai di kakinya pun dapat diputuskannya. Mengapa? Mengapa kau kemari?
"Mengapa engkau datang kemari ya Yesus? Keluar dari orang ini, roh najis. Apa urusanmu denganku, anak Allah yang maha tinggi? Kumohon, jangan siksa aku." "Siapa namamu?" "Namaku Legion, karena kami banyak. Kumohon, jangan usir kami dari sini. Tapi, izinkanlah kami masuk kepada babi-babi di dekat sini. Pergilah." Maka, roh-roh jahat itu pun masuk ke dalam sekawanan besar babi. Babi-babi itu berlari ke tepi, lalu terjun ke danau dan mati tenggelam. Aku bebas. "Tuan, pergilah dari sini." "Guru, izinkanlah aku mengikutimu." "Tidak. Pulanglah kepada keluargamu, ceritakan kepada mereka betapa besar karya yang telah Tuhan perbuat bagimu. Aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Karena apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak.